Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, pernahkah kalian perhatikan sebelum ijab kabul dilaksanakan, penghulu biasanya membimbing semua pihak yang terlibat di meja akad untuk beristighfar. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan guys, ternyata ucapan istighfar atau beristighfar itu memiliki makna, memiliki karomah yang amat sangat banyak. Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa yang senantiasa beristighfar kepada Allah, maka Allah akan menggembirakan dalam kesedihannya dan melapangkan dari kesempitannya, serta memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Guys, Imam Ahmad bin Hanbal suatu ketika usianya sudah menjelang lanjut usia, tiba-tiba dia memiliki keinginan hasrat yang teramat sangat kuat untuk berangkat ke Syam. Padahal dia tidak punya tujuan apapun di kota Syam tersebut. Dia tinggal di Baghdad. Dan perjalanan dari Baghdad menuju Syam dibutuhkan waktu yang berhari-hari dan teramat lama. Namun demikian, Imam Ahmad tetap berjalan menuju ke kota Syam. Sampailah di kota Syam, Imam Ahmad melaksanakan sholat zuhur, kemudian dia langsungkan dengan membaca Quran, dan tibalah ketika sholat isya selesai, Imam Ahmad bin Hanbal oleh pengurus masjid ini dipersilakan untuk keluar. Padahal siapa yang tidak mengetahui kebesaran nama Imam Ahmad? Tapi karena pada saat itu orang hanya mengenal nama tanpa melihat, tanpa kenal dengan wajahnya, jadi si pengurus masjid ini dengan berani untuk mengusir Imam Ahmad. Wahai fulan, wahai syekh, wahai sepuh, silakan Anda keluar dari masjid ini karena masjid ini akan kami kunci. Imam Ahmad mengatakan, bisakah saya untuk semalam ini saja tidur di sini? Si penjaga masjid pun mengatakan, tidak, silakan Anda keluar. Lalu Imam Ahmad itu keluar, dia mencoba untuk beristirahat di selasar masjid di luarnya, tetapi tetap oleh sang penjaga masjid itu Imam Ahmad diusir. Imam Ahmad bin Hanbal yang diusir. Lalu karena Imam Ahmad ini seorang yang besar, legowo, dan keilmuannya pun cukup dalam, beliau keluar dari masjid tersebut tanpa merasa apapun juga. Dan tiba-tiba ketika di luar masjid, datanglah seseorang menghampirinya dan menawarkan untuk beristirahat di tempat dia. Ternyata orang tersebut adalah seorang pedagang roti dan pembuat roti. Dia pun menawarkan, wahai sepuh, wahai syekh, silakan Anda boleh beristirahat di toko saya. Sampai besok pagi Anda boleh melanjutkan perjalanan Anda. Maka Imam Ahmad pun datanglah ataupun juga menerima tawaran tersebut. Selama dia bermalam di toko si orang tadi, karena orang tadi pun juga ternyata seorang pembuat roti, Imam Ahmad sampai terus berzikir. Dia melihat si pedagang roti ini terus membuat roti, adonan roti, sambil dari mulutnya terucap astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullah. Sejurus kemudian tengah malam Imam Ahmad juga mencoba penasaran untuk melihat apakah yang dilakukan oleh pria tadi, yang si pedagang roti itu. Dia tadi masih terus mengulangi dan membuat rotinya sedemikian rupa sambil terus dari mulutnya terucap astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Hingga subuh Imam Ahmad masih mendengar si pria tadi mengatakan atau beristighfar kepada Allah. Dan tibalah keesokan harinya, Imam Ahmad pun sebelum berpamitan mencoba untuk bertanya kepada si pria tadi, wahai fulan, terima kasih saya telah diberikan tempat untuk
beristirahat di sini. Tapi saya ingin bertanya, seharian semalaman engkau terus beristighfar, gerangan apakah yang kau rasakan, atau apakah yang kau harapkan, atau pengalaman apa sehingga engkau selalu mendawamkan istighfar tersebut? Kemudian si tukang roti tadi mengatakan, ya Syekh, sepanjang yang saya rasakan, dengan beristighfar banyak kemudahan-kemudahan yang saya dapatkan, dan Allah banyak mengijabah apa doa-doa saya. Lalu Imam Ahmad pun bertanya kembali, lalu apakah ada satu hal yang belum diijabah oleh Allah dari doa-doamu? Kemudian si pedagang roti ini pun mengatakan, ada. Sampai saat sekarang saya sangat ingin bertemu dengan seorang ulama besar, dan saya sangat-sangat ingin berguru kepadanya dan ingin bertemu kepadanya. Lalu Imam Ahmad pun bertanya, siapakah gerangan yang ingin kau ketemui? Dan si tukang roti ini mengatakan, saya sangat ingin bertemu dengan seorang yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Seketika itu pula Imam Ahmad meneteskan air matanya. Subhanallah, Masya Allah, Ya Allah, Allahu Akbar. Kira-kira demikianlah yang keluar dari mulut Imam Ahmad. Wahai fulan, ketahuilah akulah yang engkau maksud. Akulah Ahmad bin Hanbal, atau yang orang lebih kenal sebagai Imam Hambali. Akulah yang selama ini engkau ingin temui. Subhanallah, Masya Allah, segala sesuatu Allah mentakdirkan aku datang ke sini dan beristirahat di masjid tadi, dan Allah mentakdirkan aku diusir dari masjid tadi, dan Allah mentakdirkan aku untuk datang ke sini untuk menemuimu, dan Allah telah mengkabul semua doa-doamu berkat istighfarmu itu. Masya Allah. Oleh karenanya guys, jangan pernah putus untuk selalu mendawamkan istighfar. Dan dalam salah satu hadis yang lain dikatakan pula bahwa Rasulullah SAW dalam satu hari tak pernah kurang beristighfar dari 100 kali. Sehari tidak pernah kurang beristighfar 100 kali. Guys, tetap bahagia, tetap semangat, tetap berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.